Hai semua, jumpa lagi dengan Ichinime. Dan ini adalah alur dari anime Akagami no Shirayuki Hime. Shirayuki adalah seorang tabib di sebuah desa di kerajaan Tanbarun. Dia dikejutkan dengan kedatangan seorang prajurit suruhan Pangeran Rats. Pangeran itu memaksa Shirayuki untuk menjadi selirnya karena si pangeran tertarik dengan warna rambut merah milik Shirayuki. Shirayuki yang tidak terima memutuskan untuk pergi meninggalkan desa dan dia memotong rambutnya. Dalam perjalanan tidak sengaja dia bertemu dengan Zen dan kedua temannya yang bernama Kiki dan Mitsuhide. Zen sedikit terkejut melihat rambut merah milik Shirayuki. Shirayuki yang melihat tangan Zen terluka segera mengobati lukanya itu. Shirayuki bercerita ke Zen kalau dia kabur dari desa karena mau dijadikan seorang selir hanya karena warna rambutnya yang merah. Saat pulang, mereka menemukan keranjang buah apel merah dan di sana terdapat pita milik Shirayuki yang dia tinggalkan saat pergi dari desa. Saat apel itu dimakan sama Zen, tiba-tiba dia terkulai lemas dan ternyata apel itu beracun. Demi mendapatkan penawarnya, Shirayuki menemui Pangeran Rats dan menyetujui keinginan si pangeran. Tapi tiba-tiba datang Zen bersama dua sahabatnya. Zen bisa menyusul Shirayuki karena Zen telah kebal dengan racun. Zen akhirnya tahu kalau pria yang diceritakan Shirayuki adalah putra mahkota Tanbarun. Zen kemudian memperkenalkan dirinya kalau dia adalah pangeran kedua dari kerajaan Clarines. Zen tidak menyangka kalau yang meracuninya adalah si Rats. Dengan sedikit gertakan dari Zen, akhirnya si Rats bersumpah tidak akan mengganggu Shirayuki lagi dan dia kemudian memberikan penawar racunnya. Setelah kejadian itu, Shirayuki diundang ke istana untuk menghibur Zen yang sedang mengurung diri dengan tugas-tugas yang menumpuk. Dia mendapatkan hukuman karena terlambat kembali ke istana tanpa izin. Zen yang sudah kelelahan akhirnya tertidur dengan ditemani Shirayuki dan tanpa disadari mereka berdua tengah diintai oleh seseorang. Keakraban Zen dan Shirayuki ditentang oleh seseorang yang bernama Haruka. Dia merasa Shirayuki akan memanfaatkan Zen setelah tahu status sebenarnya dari Zen. Tapi Zen tidak sependapat dengan Haruka. Merasa tegurannya tidak didengar, Haruka berniat berbicara langsung dengan Shirayuki. Ada seseorang, kita sebut aja nama dia Kenji, membawa surat larangan agar Shirayuki tidak bisa masuk ke istana lagi. Tapi para pengawal sudah terlanjur mengizinkan Shirayuki sesuai dengan perintah Pangeran Zen. Shirayuki yang telah mengetahui kalau dirinya dilarang masuk ke istana bergegas menemui Zen. Tapi dalam perjalanannya dia dikejutkan dengan anak panah Kenji yang mengarah padanya. Shirayuki yang mendapatkan peringatan itu tidak takut sedikit pun. Sampai akhirnya dia bertemu dengan Zen. Karena merasa khawatir, Zen berjanji akan mencari pelaku yang mengancam Shirayuki. Dalam perjalanan keluar istana, Shirayuki bertemu dengan Haruka. Tanpa ragu, Haruka mencoba untuk memperingatkan Shirayuki agar dia tidak menemui Zen lagi. Tapi Shirayuki tidak takut dengan ancaman dari Haruka. Melihat keberanian Shirayuki membuat Kenji keluar dari persembunyiannya. Dia mengatakan
kalau apa yang terjadi dengan Shirayuki adalah ulahnya. Zen yang mengetahui hal itu memperingatkan Haruka agar dia tidak mengulanginya lagi. Shirayuki yang sedang mencari pekerjaan dan dia tidak sengaja bertemu dengan seorang anak kecil yang ternyata bocil itu adalah seorang ahli herba istana. Shirayuki mendapatkan informasi kalau kerajaan sedang membuka tes untuk mencari ahli herba baru dan Shirayuki memutuskan untuk mengikutinya. Untuk mempelajari lebih dalam keahliannya, Shirayuki memutuskan untuk pergi ke Gunung Koto dan dia diantar Zen sampai ke dermaga. Sesampainya di gunung, Shirayuki langsung meneliti tumbuhan herba, tapi tiba-tiba dia dikejutkan oleh seseorang dan ternyata orang itu mencoba menculik Shirayuki. Pria itu bernama Mihaya. Dia berencana menjual Shirayuki karena Shirayuki memiliki rambut berwarna merah. Mengetahui rencana Mihaya, Shirayuki mencoba untuk kabur dari tempat itu. Dengan menggunakan tumbuhan herba, Shirayuki berharap bisa membuat Mihaya lemas tak sadarkan diri. Dan saat Shirayuki berhasil keluar, dia dikejutkan dengan kedatangan Mihaya yang ternyata tidak terlalu berpengaruh dengan herba yang Shirayuki buat. Saat Mihaya terus mencoba mengintimidasi Shirayuki, tiba-tiba datang Zen yang menyelamatkan Shirayuki. Setelah kejadian itu, Mihaya ditangkap dan diserahkan ke para petugas kerajaan. Saat akan mengikuti tes ahli herba istana, Shirayuki bertemu lagi dengan bocah ahli herba itu. Shirayuki yang melihat ketelitian si bocah merasa tertarik dengan apa yang dilakukan bocah itu. Saat ujian dimulai, Shirayuki dan peserta lainnya ditugaskan langsung oleh kepala ahli herba istana yang bernama Garak. Untuk masing-masing peserta harus bertanggung jawab atas sepetak kebun herba istana. Zen melihat Shirayuki yang tengah sibuk mengurus kebun, dikejutkan oleh seseorang yang sengaja mengunci mereka di dalam kebun kaca. Walaupun terkunci dan berpotensi Shirayuki gagal dalam ujian, Shirayuki memanfaatkan kesempatan itu untuk merawat tanaman herba, dan dia tidak sengaja melihat bunga yang layu. Shirayuki segera mengecek air dan ternyata air itu terasa manis. Dia menyadari kalau ada toksin di saluran air. Walaupun toksin tidak berpengaruh pada manusia, toksin itu sangat berpengaruh pada tanaman herba. Setelah mencari penyebabnya, ternyata salah satu tanaman yang dikira Akegi shigure ternyata Yura shigure. Karena kesalahan tanam, akhirnya Yura shigure mengeluarkan toksin yang menyebar di tanah dan mengalir ke saluran air. Shirayuki akhirnya memutuskan untuk menanam ulang seluruh tanaman herba, dibantu oleh Zen. Dan akhirnya mereka berhasil menanam semua tanaman herba itu. Keesokan harinya saat Garak datang memeriksa, dia heran dengan penampilan Shirayuki dan Zen yang berantakan dan terlihat kelelahan. Shirayuki dan Zen menceritakan semua yang telah terjadi, dan ternyata orang yang mengunci mereka berniat untuk mencuri, dan pelakunya sudah diamankan. Walaupun Shirayuki adalah teman dari Zen, tapi Garak memutuskan untuk meluluskan Shirayuki karena keahliannya. Dengan begitu, Shirayuki resmi menjadi asisten ahli herba istana dan Ryu, si bocah ahli herba, yang akan menjadi atasan Shirayuki. Saat Shirayuki mulai bekerja dengan Ryu, mereka kedatangan seorang pengawal yang berniat meminta obat untuk sakitnya. Tapi saat mengetahui kalau Ryu yang akan memberikan obat, dia menolaknya dan meremehkan keahlian Ryu. Melihat Ryu yang diremehkan, Shirayuki marah dan membuat pengawal itu takut. Ryu yang sudah terbiasa diremehkan merasa putus asa dan meminta Shirayuki untuk tidak menanggapinya terlalu serius. Melihat sikap Ryu, Shirayuki memutuskan pergi meninggalkan Ryu untuk melapor langsung ke Garak.
Mendengar ucapan Shirayuki, Ryu yang takut Shirayuki marah kemudian menemui Zen, dan Zen memberikan saran agar Ryu berbicara terus terang pada Shirayuki. Shirayuki yang bertemu dengan Garak mendapatkan buku catatan medis milik Zen. Setelah membuka dan membaca, Shirayuki merasa sedih akan perjuangan Zen untuk kebal terhadap racun. Karena laporan dari Ryu yang melihat Shirayuki sedih, Zen kemudian menemui Shirayuki dan menenangkannya dengan berkata kalau dia baik-baik saja. Setelah semua tenang, Shirayuki menemui Ryu untuk menyelesaikan kesalahpahaman mereka. Shirayuki yang mendapat tugas ke kota Laksdo diantar oleh Zen dan dua sahabatnya, karena mereka juga akan memeriksa benteng yang ada di kota itu. Tapi sesampainya di benteng, mereka dikejutkan dengan keadaan prajurit yang tidak baik-baik saja. Bersamaan datang Kenji bergabung dengan mereka, dan ternyata semua prajurit sakit. Awalnya hanya mengeluh tidak enak badan, sampai akhirnya mereka sulit untuk bangun dan berdiri. Bahkan tabib yang datang untuk mengobati mereka tiba-tiba pingsan, dan mereka merasa kalau semua itu terjadi karena ulah roh jahat. Mengetahui hal itu, Zen meminta Mitsuhide untuk berpatroli di luar, sedangkan dia bersama Kiki dan Kenji memeriksa gudang persenjataan. Dan saat gudang diperiksa ternyata gudang dalam keadaan kosong. Karena hal itu mereka mencurigai seseorang akan mengincar sesuatu di benteng. Melihat keadaan yang tidak kondusif, Kiki menyarankan untuk memanggil Shirayuki agar tahu penyebab sakitnya para prajurit. Mitsuhide yang menjemput Shirayuki akhirnya sampai di benteng, dan Shirayuki langsung memeriksa keadaan para prajurit. Zen yang bersikeras membantu Shirayuki diingatkan sama Mitsuhide untuk tetap menepati janjinya, memeriksa benteng cuma sampai senja. Mau tidak mau, Zen menuruti saran dari Mitsuhide sambil berjaga di luar benteng, sedangkan di dalam benteng, Shirayuki yang sedang melakukan pengobatan, tiba-tiba tubuhnya lemas dan akhirnya dia menyadari kalau ada yang tidak beres dengan kayu bakarnya. Dia pun bergegas memberitahu Zen dan yang lain kalau kayu bakar itu seharusnya tidak boleh dibakar karena partikel hasil pembakaran berbahaya ketika dihisap akan berefek pada tubuh. Suka salah satu prajurit memberitahu kalau ada sekelompok pengembara yang membawanya. Karena berat, mereka memberikan kayu itu. Setelah tahu penyebabnya dan berkat Shirayuki, para prajurit perlahan membaik. Mereka akhirnya mengetahui kekacauan di benteng karena ulah bandit yang menggunakan kota Laksdo sebagai markas. Shirayuki yang senang akhirnya para prajurit mulai pulih. Dia tidak memperhatikan kondisi tubuhnya. Dia bekerja terlalu keras untuk meracik obat yang digunakan untuk mengobati para prajurit. Sampai akhirnya Zen dan yang lain menyadari kalau Shirayuki kelelahan. Zen memutuskan menemui Shirayuki dan memintanya untuk beristirahat. Berkat informasi dari Kenji, mereka akhirnya mengetahui lokasi markas para bandit. Tanpa berlama-lama, mereka langsung menghajar para bandit itu. Setelah semua yang terjadi di benteng dan para prajurit pulih, Zen dan yang lainnya memutuskan untuk kembali ke kota. Akhirnya, Shirayuki memakai seragam ahli herba istana dan dia juga mendapat tanda pengenal istana. Zen dikejutkan dengan kembalinya sang kakak yang bernama Pangeran Izana. Kepulangan Izana sengaja dirahasiakan dari Zen untuk melihat seberapa perhatiannya Zen terhadap segala aspek yang ada di istana. Bahkan tentang kasus di benteng Laksdo. Tidak hanya itu, tentang keberadaan Shirayuki yang dekat dengan Zen. Zen tidak melaporkannya pada Izana, yang membuat Izana memutuskan akan menghukum Zen dengan melarang Zen mengawasi benteng Laksdo selama 6 bulan ke depan. Perbincangan mereka didengar Shirayuki yang sengaja diundang Izana secara diam-diam.
Mengetahui hal itu membuat Zen terkejut dan dengan terpaksa meninggalkan Shirayuki bersama kakaknya. Izana sengaja mengundang Shirayuki untuk mengetahui alasan Shirayuki berteman dengan Zen, karena Izana merasa kalau Zen dekat dengan Shirayuki hanya karena warna rambut milik Shirayuki dan menganggap hal itu adalah hal yang konyol yang membuat Zen terlihat seperti pangeran keledai. Tidak hanya itu, Izana juga sengaja mengundang Ras ke istana dan disambut langsung oleh Zen yang membuat Ras terkejut dan ketakutan. Saat acara perjamuan, diam-diam Shirayuki bersama Obi mencari tahu apa yang mereka bicarakan. Nah, Obi adalah nama asli dari Kenji ya. Dalam perjamuan, Izana mencari tahu hubungan Ras dengan Shirayuki. Merasa sedikit terdesak, dengan konyolnya, si Ras berkata kalau Shirayuki adalah tunangan dari Zen yang membuat semua orang seketika terkejut dengan pernyataan darinya. Kesal dengan ucapan konyol dari Ras, Zen memperingatkan Ras, tapi dia malah berdalih kalau menurutnya Zen dan Shirayuki saling mencintai. Zen kemudian menemui Izana dan menjelaskan tentang kesalahpahaman antara dirinya dan Ras. Zen juga mengatakan kalau dia tidak ada niatan untuk menjadikan Shirayuki sebagai tunangannya. Shirayuki yang bimbang setelah semua yang terjadi merasa kehilangan tujuan dia di istana. Tapi setelah teringat kalau alasan dia adalah ingin melihat Zen memimpin istana, kemudian memutuskan untuk menemui Zen dan tetap bertahan di istana. Karena sakit perut, Ras yang melihat Shirayuki membawa obat, tanpa berpikir panjang dia langsung ingin meminumnya. Shirayuki yang melihatnya segera menghentikan Ras, karena obat itu bukanlah obat untuk Ras. Melihat tingkah konyol Ras, Shirayuki meminta agar Ras untuk lebih bertanggung jawab dengan tindakannya, agar Ras bisa menjadi pangeran kerajaan dari kampung halaman Shirayuki yang bisa dibanggakan, dan itu adalah harapannya sebagai penduduk asli Tanbarun. Perbincangan mereka ternyata didengar sama Izana dan dia langsung menyuruh Shirayuki untuk pulang kampung bersama Ras. Tapi Shirayuki sudah memutuskan untuk tidak kembali ke Tanbarun, karena di istana adalah tempat di mana dia bertemu dengan Zen. Karena ucapan Ras membuat banyak orang masih mengira kalau Shirayuki adalah tunangan dari Zen, sehingga Zen memerintahkan Obi untuk menjadi pengawal Shirayuki. Saat mendampingi Shirayuki, Obi bertanya ke Shirayuki apakah Shirayuki pernah berharap kalau Zen bukanlah seorang pangeran. Tapi Shirayuki tidak mau menanggapinya, dan tanpa disadari kalau obrolan mereka didengar langsung oleh Zen. Karena pertanyaan Obi membuat Zen teringat akan masa lalunya, di mana dia bertemu dengan Mitsuhide yang ditugaskan oleh Izana untuk menjadi pengawalnya, dan juga di mana Zen memiliki sahabat yang bernama Atri. Zen lebih banyak menghabiskan waktu bersama Atri. Sebagai seorang pemanah istana, Atri ditugaskan untuk berjaga malam, yang membuat mereka berpisah dan bakalan jarang bertemu lagi. Tanpa disadari Zen kalau Mitsuhide mengawasi Zen yang berteman dengan Atri. Mitsuhide melaporkan hal itu ke Izana dan dia juga mencari tahu semua tentang Atri, karena Izana memerintahkan Mitsuhide untuk melindungi Zen yang sedang dalam masa pemberontakan diri. Zen memutuskan untuk kabur dan menemui Atri, dan siapa sangka Zen menemukan Atri yang terluka. Bersamaan datang para bandit yang mengancam Zen, dan ternyata Atri adalah bagian dari para bandit itu. Dalam situasi panik, datang Mitsuhide disusul dengan Izana. Ternyata para bandit itu adalah sisa keluarga yang bernama Lido, yang mendapatkan hukuman dari Izana. Mereka sengaja mendekati Zen untuk memancing Izana.
Mereka tidak terima karena anggota keluarga mereka yang tersisa harus kehilangan tujuan hidup. Tanpa berlama-lama, Izana dan Mitsuhide segera menyingkirkan mereka. Di tengah pertarungan, Atri mencoba melukai Zen dengan panahnya. Mengetahui hal itu, Mitsuhide segera menyingkirkan Atri. Zen yang melihat sahabatnya harus kehilangan nyawa, merasa sedih dan terpukul. Kiki menemui Garak untuk mencari keberadaan Obi karena dia hanya menemukan memo untuk Zen dari Obi. Ternyata Obi pergi menemani Shirayuki yang sedang mabuk karena kejahilan Garak. Obi yang menemani Shirayuki yang sedang mabuk merasa aneh dengan tingkahnya. Saat sedang sibuk menemani Shirayuki, Obi merasa ada yang sedang mengintai mereka. Dan benar saja, Obi bergegas menangkap si pelaku pengintai dan segera menyerahkannya ke pengawal istana. Menyadari dirinya diintai, Shirayuki yang masih setengah tersadar merasa bersalah atas semua yang terjadi pada Zen. Bahkan untuk masalah di benteng Lexdo, Shirayuki berencana untuk ke sana seorang diri. Mendengar hal itu, Obi bersedia menemani Shirayuki pergi. Dan dia juga menyerahkan titipan dari Suka untuk Shirayuki saat Obi datang berkunjung ke benteng. Shirayuki yang mendapatkan hasil laporan kesehatan para pengawal di benteng merasa lega dan saking semangatnya membuatnya langsung tertidur. Di sisi lain, Zen yang membaca memo dari Obi merasa kesal dan khawatir langsung memutuskan mencari Shirayuki, di mana isi memonya mengatakan kalau Shirayuki sedang mabuk dan Obi menemaninya. Mitsuhide tidak sengaja menemukan mata anak panah di laci kerja Zen, membuat dia teringat tentang sosok Atri. Anak panah itu Mitsuhide berikan pada Zen sesaat setelah insiden pemberontakan. Saat itu Zen merasa terpukul dan tidak ada orang yang bisa dia percayai. Tapi Mitsuhide memberitahu kalau suatu saat nanti Zen akan dipertemukan dengan orang-orang yang bisa dipercaya. Dan Mitsuhide berjanji akan menjadi orang yang akan selalu melindungi Zen. Karena ucapan Mitsuhide membuat Zen berjanji akan menjadi orang yang lebih kuat. Zen yang pergi mencari Shirayuki akhirnya menemukannya dan dia juga mendapatkan laporan kalau Obi sudah menangkap seseorang yang mencurigakan. Setelah membiarkan Shirayuki beristirahat, Zen memberikan sebuah tanda pengenal untuk Obi dan dia mendapatkan jabatan sebagai kurir pangeran kedua kerajaan Clarines. Obi ditugaskan untuk selalu bersama Shirayuki dan melaporkan apapun yang terjadi padanya. Dengan begitu, membuat banyak orang kesulitan mencari tahu tentang tugas asli dari Obi. Semua Zen lakukan untuk meningkatkan dirinya dengan lebih baik untuk melindungi sesuatu yang berharga untuknya. Shirayuki dan yang lain bertemu dengan seorang perempuan yang bisa mengendalikan burung dengan peluitnya dan perempuan itu bernama Kihal. Dia ke istana untuk menemui Zen. Kihal bersama burungnya bernama Popo. Kihal berasal dari kepulauan selatan di kerajaan Clarines. Mereka terkenal dengan hidup berdampingan dengan burung. Bersama penduduk, para burung mencari biji mineral yang terdapat di laut sekitar pulau. Salah satu hasil dari biji mineral bernama batu kenari dan dibentuk menjadi peluit. Tapi mulai 1,5 tahun yang lalu, seorang wali negeri pewaris tanah pulau mengajak rekan bangsawannya ke pulau dan mereka mulai memburu para burung. Karena bulu burung-burung itu langka dan bisa dijual dengan harga tinggi. Saat penduduk memprotesnya, bukannya berhenti, wali negeri menyarankan untuk menemui pangeran agar mendapatkan solusi. Kihal bersama wali negeri yang bernama Breaker akhirnya menemui Zen. Dia berharap bisa menghentikan perburuan ilegal dan menjadikan Pulau Yuris sebagai cagar alam. Zen kemudian memutuskan akan mempertimbangkan dan memberi keputusan esok harinya.
Obi memberitahu hasil dari pertemuan Kihal dengan Zen dan tidak sengaja Shirayuki mendapatkan sebuah ide. Dia pun langsung menemui Zen dan Zen kemudian memanggil Kihal. Zen menanyakan tentang kebenaran kalau para burung bisa diperintahkan terbang kemanapun. Kihal menjelaskan kalau para penduduk pulau bisa melakukannya lewat latihan khusus dan mereka sering memerintahkan para burung mengikuti perahu nelayan di laut lepas. Dengan lonceng dari batu kenari yang memiliki keunikan sendiri, para burung bisa membedakan suara dari masing-masing lonceng. Saat mereka mendengar suara lonceng, para burung langsung mendarat ke tempat sumber suara. Jika penjelasan Kihal benar, Zen ingin menggunakan para burung sebagai alat komunikasi khusus kerajaan Clarines. Karena pengendalian burung bisa memberi manfaat yang luas, jadi pengembangan manfaat harus segera dilakukan. Jadi Zen ingin mengujinya dalam jarak jauh, dan ujian itu akan dilakukan besok sore. Ujian pun dilakukan di mana burung akan diuji untuk mengambil berkas di menara pengawas dan diberi waktu selama 25 menit. Dan yang bertugas membunyikan lonceng adalah Shirayuki yang ditemani 3 perwakilan prajurit dan seorang kurir yang akan menemani ke menara pengawas. Breaker yang mencurigai akan terjadi kecurangan mengusulkan dirinya untuk ikut ke menara pengawas. Setelah semua siap, Popo mulai terbang mencari sumber suara loncengnya. Di sisi lain, Shirayuki yang bersiap di menara mendapatkan intimidasi dari Breaker, dan dia bahkan membuang lonceng yang dibawa Shirayuki. Tidak hanya itu, Breaker juga mengunci Shirayuki ke dalam ruang menara pengawas. Karena merasa berkuasa dan derajatnya lebih tinggi, Breaker bahkan berani mengancam prajurit yang menemani Shirayuki. Shirayuki tidak menyerah begitu saja dan memutuskan melompat dari menara pengawas ke danau untuk mencari lonceng yang dibuang Breaker. Obi yang melihat kejadian itu langsung ikut melompat membantu Shirayuki. Breaker terlihat syok melihat aksi nekat Shirayuki dan dia dikejutkan dengan sikap prajurit yang akan menangkap Breaker karena tingkah lakunya sudah keterlaluan. Popo yang sudah terlihat mulai terbang menjauh karena tidak mendengar suara lonceng. Menyadari waktu yang tidak banyak, Shirayuki terus mencari dan akhirnya dia berhasil menemukannya. Di sisi lain, saat semua orang sudah terlihat kecewa, akhirnya bisa bernapas lega saat Popo berhasil menyelesaikan misinya. Karena keberhasilannya, Zen memutuskan kalau pengendali burung akan mengisi formasi jalur komunikasi. Zen juga mendapatkan laporan kalau Breaker ditangkap karena telah mengganggu jalannya ujian dan membuat Shirayuki cedera. Mendengar hal itu, Zen segera pergi ke menara pengawas. Di sisi lain, Haruka melaporkan jalannya ujian ke Izana karena Izana tetap ingin terus memantau perkembangan Zen dalam menyelesaikan masalah. Zen segera menghampiri Shirayuki dan melakukan hal yang tidak terduga, seketika membuat mereka menjadi canggung. Saat Kihal memberitahu kalau Zen dan pelayannya akan menemaninya kembali ke pulau, membuat Shirayuki bertemu dengan Zen dan membuatnya merasa canggung lagi. Melihat tingkah aneh Shirayuki membuat Obi dan yang lain merasa aneh. Obi yang masih penasaran mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun Shirayuki mendengar pertanyaan dari Obi malah semakin tambah salah tingkah. Sesampainya di pulau, Zen bertemu dengan para tetua. Zen memberitahu tentang hasil ujian dan meminta perwakilan dari warga desa untuk melatih cara menggunakan para burung pada para prajurit. Tapi para tetua malah memberi syarat agar Breaker meminta maaf secara langsung ke warga dan meminta ganti rugi. Mendengar permintaan warga, Zen menyanggupi keinginan mereka. Tapi kalau soal ganti rugi, Zen tidak setuju akan hal itu, karena itu akan membuat kalau dirinya tidak ada bedanya dengan Breaker. Para tetua yang mendengar ucapan Zen langsung tunduk menghormati dan menghargai keputusannya.
Mitsuhide yang penasaran dengan keanehan Shirayuki menanyakan ke Zen tentang apa yang sebenarnya terjadi. Zen kemudian memberitahu semuanya tentang apa yang terjadi antara dirinya dan Shirayuki. Mendengar hal itu, Mitsuhide terkejut dan tetap mendukung apapun keputusan yang Zen buat untuk Shirayuki. Di sisi lain, Shirayuki bersama Obi dan Ryu mencoba membuat teh herba untuk Garak yang terlihat kelelahan. Dan saat diminum ternyata tehnya terasa enak karena rasa manisnya yang pas dapat digunakan untuk menghilangkan rasa pahit obat dan cocok untuk anak-anak. Pulang dari pulau, Zen bertemu dengan Shirayuki. Karena malu, Shirayuki malah berlari ke hutan untuk menghindari Zen. Tidak tinggal diam, Zen kemudian berlari mengejar Shirayuki. Zen akhirnya berhasil mengajak Shirayuki berbicara empat mata. Zen kemudian membawa Shirayuki ke tempat di mana dulu dia sering bermain dengan Atri. Shirayuki akhirnya mengungkapkan semua isi hatinya dan menyadari kalau dia memiliki rasa yang sama dengan Zen. Keramaian terjadi di istana saat ada pembukaan bagian tertentu dalam istana yang bisa dikunjungi publik setiap beberapa tahun sekali. Selain itu, istana juga membuat beberapa acara yang menarik. Walaupun para ahli herba tetap bekerja, tapi saat ada waktu senggang mereka diizinkan untuk melihat-lihat acara. Saat melihat Shirayuki, Zen yang menggunakan seragam penjaga langsung menariknya dan mengajaknya untuk berkeliling. Shirayuki bersama dengan yang lain mulai berkeliling melihat kemeriahan acara. Shirayuki memutuskan untuk menutup kepalanya karena dengan begitu dia akan merasa lebih nyaman saat berjalan di keramaian. Mitsuhide memberitahu ke Shirayuki kalau dia sudah tahu tentang hubungannya dengan Zen. Mitsuhide dan Kiki bahkan sudah memutuskan akan selalu mendukung hubungan mereka. Sedangkan si Obi malah sibuk ikut pertandingan gelut jalanan dan bahkan dia memenangkannya. Dan dengan bangganya dia memberikan hadiah itu untuk Zen. Karena sudah waktunya berpisah, Zen meninggalkan Shirayuki bersama Obi. Dan saat itu, Obi memberikan hiasan rambut untuk Shirayuki. Hiasan rambut itu dia dapatkan saat memenangkan pertandingan. Di puncak acara, kedua pangeran menyapa para warga di depan istana. Shirayuki yang melihat Zen dari jauh memutuskan akan terus berusaha walaupun jarak status mereka masih sangatlah jauh. Dalam pentas drama, Ryu dan Shirayuki sedang sibuk mengobati pemeran wanita yang terluka. Tapi karena lukanya terlalu parah, dia pun tidak bisa melanjutkan tampil di acara tersebut. Melihat rambut merah milik Shirayuki, si pemimpin pentas meminta Shirayuki untuk menggantikan peran si wanita yang cedera. Karena merasa tidak nyaman, Shirayuki meminta agar dia bisa menutupi rambutnya saat di atas panggung. Si pemimpin pentas yang tertarik dengan Shirayuki merencanakan sesuatu secara diam-diam saat Shirayuki tampil, dan benar saja, saat Shirayuki di atas panggung, mereka berusaha membuka penutup kepala milik Shirayuki agar mendapatkan perhatian lebih dari para penonton. Mengetahui hal itu, Zen segera berlari menolong Shirayuki. Karena kehadiran Zen membuat jalan cerita semakin seru dan mendapatkan tepuk tangan meriah dari para penonton. Mitsuhide merasa kesal dengan tingkah Zen yang tergesa-gesa, sempat ingin memarahinya, tapi semuanya mereda saat pesta lampion dimulai, dan mereka bahagia menikmati lampion-lampion yang berterbangan menghiasi langit. Shirayuki dan Zen yang telah resmi berhubungan memutuskan berkencan untuk pertama kalinya. Mereka menikmatinya dengan berkeliling kota. Saat Shirayuki memutuskan untuk membeli alat-alat tulis, Zen juga berniat membeli oleh-oleh untuk ketiga sahabatnya. Di sisi lain, Rats yang melihat makanan dari bahan apel seketika teringat dengan Shirayuki dan merasa trauma. Di balik sikap konyol Rats yang tidak pernah serius dalam segala tindakannya, dia memiliki kelebihan dalam bermusik.
Zen akhirnya tidak hanya membelikan oleh-oleh untuk ketiga sahabatnya saja, dia juga membelikan pembatas buku cantik untuk Shirayuki sebagai kenang-kenangan kencan pertama mereka. Dan diakhiri dengan kencan pertama mereka yang bahagia. Kembali ke istana, Zen kemudian menyerahkan oleh-oleh yang dia beli untuk para sahabatnya. Walaupun merasa kaget, mereka tetap menerima hadiah yang Zen berikan. Sedangkan Shirayuki dan Zen menikmati hadiah yang masing-masing mereka dapatkan. Di sisi lain, Mitsuhide dan yang lain masih merasa syok dan aneh dengan hadiah dari Zen yang tidak biasa. Walaupun begitu, mereka tetap memutuskan akan menyimpan hadiah pertama dari Zen.